keberadaan game mobile semakin digandrungi oleh pengguna. Bahkan kini banyak yang berburu HP gaming 1 jutaan, terutama kalangan yang punya budget terbatas. Tak heran pengguna game mobile terus meningkat dari hari ke hari. Sejumlah game mobile populer seperti PUBG Mobile, Mobile Legends, COD Mobile, hingga Mobil Aspal sudah semakin populer dimainkan oleh para pengguna HP Android saat ini. Namun seiring dengan perkembangannya game mobile tersebut akan terus diperbaiki oleh pengembangnya, terutama agar bisa menyuguhkan pengalaman bermain game yang lebih baik di smartphone. Di sisi lain, HP gaming murah 1-2 jutaan dengan performa tinggi dan kualitas grafis mumpuni ternyata bisa dipakai memainkan game-game mobile tersebut. Karena jika kalian pandai memilih smartphone, di pasaran ada sejumlah HP gaming 1-2 jutaan dengan harga murah yang bisa juga memainkan game-game mobile terbaik. Untuk memudahkan memilih smartphone tersebut, pada video kali ini kami memberikan daftar HP 1-2 jutaan gaming cukup mumpuni untuk digunakan bermain game. Yang pertama ada Infinix Hot 11 SNFC. Infinix mengebrak pasar HP Indonesia dengan menghadirkan Infinix Hot 11 SNFC. Sesuai namanya, Infinix Hot 11 SNFC menawarkan HP 1 jutaan yang sudah didukung oleh teknologi NFC. Ponsel ini mengusung layar berjenis IPS LCD beresolusi Full HD Plus dengan 6,78 inci. Sektor dapur pacunya ditenagai prosesor MediaTek Helio G88, RAM 6GB, memori penyimpanan 128GB, dan baterai dengan kapasitas 5000 mAh yang sangat besar. Di bagian kamera, Infinix Hot 11 SNFC punya kamera utama dengan sensor 50MP yang dipasangkan dengan kamera depth 2MP, sementara di depan terdapat kamera 8MP. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kedua ada Redmi 9T. Redmi 9T juga menjadi salah satu HP yang diburu di kelas harga 1 jutaan. Layar seluas 6,53 inci yang dibawahnya sudah memiliki resolusi Full HD Plus yang jarang ditemui di kelas harga jualnya. Performanya memang tidak begitu ditonjolkan, tapi chipset Snapdragon 662 tentunya masih cukup handal buat main game seperti Mobile Legends ataupun PUBG Mobile. Redmi 9T juga membawa baterai 6000 mAh yang sudah didukung fast charging 18 watt. Selain dukungan pengisian cepat, ada juga fitur reverse charging 2,5 watt buat berbagi daya ke perangkat lain. Selebihnya, Redmi 9T cukup oke juga pada aspek kuat kamera belakang 48MP. Untuk kalian yang suka foto, hasil jepretannya terbilang cukup memuaskan. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketiga ada Tecno Pova Neo. Produsen ponsel pendatang baru di Indonesia, Tecno Mobile kembali meluncurkan smartphone entry terbarunya dari series Pova di tanah air, yakni Tecno Pova Neo. Secara desain, Tecno Pova Neo hadir dengan layar yang cukup lega di kelasnya, yaitu berukuran 6,82 inci dengan resolusi HD+, dan touch sampling rate mencapai 120Hz. Di bagian atasnya terdapat notch berbentuk water drop yang memuat kamera selfie beresolusi 8MP. Beralih ke bagian belakang, ponsel ini dihiasi dengan 2 buah kamera yang ditampung dalam modul persegi, dengan kamera utama beresolusi 13MP. Pada sektor performa, Tecno Pova Neo ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G25 yang memiliki kecepatan 1,8 GHz. Dipadu dengan RAM 4GB dan media penyimpanan berkapasitas 64GB. Baterai berkapasitas 6000 mAh yang tertanam di bodi ponsel diklaim bisa menunjang aktivitas pengguna, terutama untuk bermain game seharian. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keempat ada Poco M4 Pro. Jenis layar yang dipakai adalah IPS, yang mendukung refresh rate 90Hz, touch sampling rate hingga 240Hz, tingkat kecerahan hingga 450 nits, dan sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 3. Modul kamera yang turut dihiasi dengan tulisan Poco ini sendiri memiliki konfigurasi kamera ganda, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera ultrawide 8MP. Lubang kamera yang diletakkan di tengah atas layar itu memuat kamera selfie 16MP. Beralih ke sektor performa, Poco M4 Pro 5G ditenagai dengan sistem on-chip kelas menengah terbaru,
MediaTek Dimensity 810 yang difabrikasi menggunakan teknologi 6 nanometer. SoC tersebut dipadukan dengan dua pilihan, kombinasi RAM dan penyimpanan 4/64 GB dan 6/128 GB. Untuk urusan daya, ponsel ini ditopang dengan baterai dengan kapasitas daya yang besar, yaitu 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat berdaya 33 Watt. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang kelima ada Redmi Note 11S. Redmi Note 11 akan memiliki layar Full HD Plus AMOLED 6,4 inci dengan refresh rate 90 Hz. Prosesornya akan menggunakan MediaTek Helio G96 yang menawarkan sedikit peningkatan dibandingkan Helio G95 yang saat ini dipakai di Note 10S. Perangkat ini akan tersedia di Indonesia dalam pilihan RAM 4GB dan 6GB. Serta menawarkan penyimpanan 64 GB dan 128 GB. Ponsel ini akan memiliki baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33 Watt. Untuk fotografi, perangkat ini akan memiliki pengaturan 4 kamera 108 MP, ultrawide 8 MP, makro dan depth sensor 2 MP. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang keenam ada Redmi Note 11 Pro. Redmi Note 11 Pro 4G mengusung layar AMOLED 6,6 inci beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120 Hz. Perangkat membawa 4 kamera belakang berkonfigurasi 108 MP, 8 MP ultrawide, makro dan depth sensor 2 MP. Punch hole pada bagian depan digunakan sebagai tempat kamera selfie 16 MP. Redmi Note 11 4G varian global diprediksi membawa chipset MediaTek Helio G96. Chipset menengah terjangkau MediaTek tersebut dipasangkan dengan RAM 6GB atau RAM 8GB. Perangkat mengemas baterai 5000 mAh dan mendukung teknologi pengisian cepat 67 Watt. Terkait perangkat lunak, ponsel bakal menjalankan sistem operasi Android 11 dalam antarmuka MIUI 13 terbaru. Berikut ini adalah harga dan spesifikasinya. Yang ketujuh, Poco X3 NFC berjuluk Mid-Range Killer. Poco X3 jadi salah satu seri HP terbaik di kelasnya. Chipset Snapdragon 732G terpasang pada seri terbaru ini, membuatannya jadi perangkat pertama yang menggunakan seri chipset tersebut. Layar dengan refresh rate 120 Hz, baterai besar 5160 mAh, pengisi daya cepat 33 Watt, serta kamera beresolusi 64 MP, semakin membuat spesifikasi Poco X3 NFC nampak mewah. Berikut ini adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Poco X3 NFC. Oke, itu dia rekomendasi HP 1-2 jutaan terbaru dan terbaik, yang bisa jadi andalan kalian untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan aktivitas mobile. Jika kalian suka dengan segmen seperti ini, kemungkinan kami akan melanjutkan segmen daftar HP rekomendasi terbaru dan terbaik di segmen selanjutnya. Oke, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.